Anda terus menanyakannya, jadi ini dia. Oke, daftar tingkatan strategi investasi. Sekarang, ini bukan nasihat keuangan. Oke, ini akal sehat yang didukung oleh data. Dan peringatan yang adil di sini, kebanyakan dari Anda tidak akan menyukai tempat strategi favorit Anda berada. Tapi itulah intinya. Oke, beberapa cara berinvestasi adalah perangkap kekayaan, yang lain adalah jalan yang terbukti menuju jutaan, dan hanya sedikit yang merupakan cara miliarder meningkatkan uang dalam skala global. Jadi, mari kita uraikan dari cara terburuk hingga terbaik untuk menginvestasikan uang hasil jerih payah Anda. Selamat datang di Alux. Baiklah, kita mulai dari tingkatan F, investasi spekulasi, juga dikenal sebagai negerinya para pemodal TikTok. Jadi, secara sepintas, ini terlihat seperti investasi, bukan? Anda memiliki grafik, pialang, kata-kata keren seperti opsi dan margin, tetapi Anda dapat menganggapnya seperti mencoba menjadi kaya dengan bertaruh pada lemparan koin. Spekulasi menarik para pemula yang menginginkan kemenangan cepat dan tidak ingin menunggu bertahun-tahun agar peracikan berhasil. Kelihatannya pintar dengan semua grafik dan broker itu, tetapi di balik itu pada dasarnya adalah perjudian. Orang-orang masuk ke tingkatan ini karena mereka menginginkan uang dengan cepat, tetapi uang cepat hampir selalu pergi lebih cepat. Jadi, berikut cara paling sederhana untuk melihatnya. Oke, bayangkan Anda punya $1.000. Seorang broker berkata, jangan khawatir, saya akan meminjamkan Anda 20 kali lipat dari jumlah itu. Anda dapat memasang taruhan seolah-olah Anda punya $20.000. Nah, jika aset yang Anda pertaruhkan naik 1%, posisi $20.000 Anda tumbuh sebesar $200. Itu adalah keuntungan 20% dari $1.000 Anda secara instan. Rasanya luar biasa. Tetapi jika turun 1%, Anda kehilangan $200. Itu 20% hilang. Jika turun 5%, seluruh $1.000 Anda terhapus. 0. Begitulah cara kerja CFD atau kontrak untuk selisih. Anda tidak pernah benar-benar memiliki saham atau mata uang. Anda hanya menebak-nebak apakah harga akan naik atau turun. Rasanya seperti Anda sedang berinvestasi, tetapi sebenarnya bertaruh dengan uang pinjaman. Regulator tahu betapa buruknya itu. Oke, di Eropa, ESMA memaksa pialang CFD untuk memasang peringatan di situs web mereka. 74% hingga 89% akun investor retail kehilangan uang saat berdagang CFD. Studi akademis mendukung hal ini. Oke, penelitian oleh Barber, Lee, Low, dan Odin menunjukkan bahwa lebih dari 80% pedagang harian kehilangan uang dan hanya sekelompok kecil yang menghasilkan keuntungan secara konsisten. Dan bahkan di luar CFD, spekulasi bersembunyi dalam produk seperti dana manual dengan biaya tinggi. Intinya adalah investasi spekulasi dirancang untuk pemula yang berpikir mereka mungkin salah satu yang beruntung. Investasi ini mengeksploitasi kenaifan orang-orang yang putus asa untuk menang cepat dan itulah sebabnya investasi ini berada di tingkat F. Sekarang, mari kita beralih ke tingkat D, investasi momentum. Jadi, tingkat D adalah apa yang terjadi ketika orang-orang salah mengira sensasi sebagai strategi. Mengejar momentum berarti membeli apapun yang sedang laku, entah itu saham meme, gelembung sektor, atau menjual rumah dan pasar yang terlalu panas. Logikanya sederhana, harganya naik kemarin, jadi akan terus naik besok. Mengejar momentum menarik orang-orang yang tidak ingin ketinggalan. Hal itu sepenuhnya didorong oleh rasa takut ketinggalan. Anda melihat rekan kerja menggandakan uang mereka pada suatu saham, jadi Anda membelinya. Anda melihat rumah dijual dengan kenaikan harga yang tidak masuk akal, jadi Anda meminjam uang untuk menjualnya sendiri. Rasanya pintar karena semua orang di sekitar Anda menghasilkan uang. Namun logika ini salah? Oke, sama saja dengan mengatakan jika berat badan bayi bertambah 2 kali lipat di tahun pertama, berat badannya akan menjadi 7 ton saat mereka menyelesaikan sekolah menengah atas. Kurva pertumbuhan tidak bekerja seperti itu. Apa yang tumbuh cepat pada akhirnya melambat, terhenti, atau berbalik arah. Ambil contoh real estate. Oke, selama pasar sedang panas, para penjual properti memperoleh keuntungan cepat. Namun ketika pasar mendingin pada tahun 2025, margin keuntungannya anjlok. Data Atong menunjukkan bahwa laba dari penjualan properti turun ke titik terendah dalam 17 tahun, rata-rata di bawah 25% sebelum biaya. Jadi, saat Anda membayar renovasi, pajak, dan biaya agen real estate, banyak perusahaan yang hampir tidak mencapai titik impas, atau lebih buruk lagi, mereka merugi. Dan saham menceritakan kisah yang sama. Dalam setiap gelembung, titik-titik di awal tahun 2000-an, saham meme di tahun 2021, kesayangan AI saat ini, para pemain awal menang besar. Namun, kebanyakan orang baru mendengarnya setelah berita utama muncul. Biasanya itu adalah puncaknya. Saat mereka membeli, orang dalam sudah menguangkannya. Itulah sebabnya pengejaran momentum berada di tingkat D. Maksud saya, setidaknya di sini, Anda memiliki sesuatu, tidak seperti tingkat F, di mana Anda tidak memiliki apapun,
Tetapi Anda tidak berinvestasi berdasarkan fundamental. Anda hanya bertaruh bahwa garis itu akan terus naik selamanya. Sekarang, sebelum kita beralih ke strategi yang paling mungkin untuk membangun kekayaan yang sebenarnya, saya ingin memberitahu Anda sedikit bahwa di dalam aplikasi Alux, kami memiliki koleksi ahli yang ditulis dan disajikan oleh orang dalam ekuitas swasta Aram Tagavi. Jadi, ia mengkhususkan diri dalam investasi tingkat A dan S, yang akan kita bahas sebentar lagi. Dan bahkan jika Anda belum siap untuk melakukan langkah investasi semacam itu, sebaiknya Anda berpikir ke depan. Oke, Aram akan memandu Anda membeli bisnis pertama Anda, bahkan jika Anda tidak memiliki modal, menegosiasikan kursi di meja yang belum Anda ikuti, ditambah informasi orang dalam yang Anda butuhkan untuk menghindari risiko sambil tetap menghasilkan banyak uang dalam prosesnya. Dan sebagai penawaran YouTube khusus, jika Anda mengeklik tautan di deskripsi, Anda akan mendapatkan diskon eksklusif 30% untuk keanggotaan aplikasi tahunan, sesi pelatihan harian, lusinan kursus yang dipandu oleh para ahli, dan alat pelacak waktu nyata untuk membantu Anda lebih dekat dengan tujuan Anda. Itu tidak perlu dipikirkan lagi. Oke. Jadi saya akan menemui Anda di dalam, tetapi sementara itu, mari kita kembali ke strategi investasi ini. Oke, jadi, tingkat C, pelestarian modal. Jadi, ini bukan investasi modal karena, ya, Anda hanya berinvestasi dalam teori. Tetapi disinilah Anda berhenti melakukan hal-hal bodoh sepanjang waktu. Tidak ada lagi meledakan akun pada perdagangan harian, tidak ada lagi mengejar gelembung, tidak ada lagi menggandakan leverage. Pelestarian modal adalah tentang keamanan dan likuiditas. Ini adalah rekening tabungan, CD, dan mencelupkan ke dalam dana indeks tanpa skala. Tidak ada yang menjadi kaya raya di sini. Tetapi untuk pertama kalinya, Anda tidak kehilangan apapun. Dan itu menempatkan Anda di depan jutaan orang yang terjebak di tingkat F dan D, tetapi inilah trade-off-nya. Oke, tabungan tidak mengalahkan inflasi. Pada Oktober tahun 2025, rata-rata rekening tabungan di AS hanya membayar bunga 0,4%. Sementara itu, inflasi sekitar 2,9% setahun. Artinya, parkir 10.000 selama setahun akan menghasilkan $40, sementara harga naik hampir $300. Saldo Anda terlihat sama, tetapi daya beli Anda menyusut. Jadi, mengapa orang masih menyimpan uang di sini? Nah, pada dasarnya ada 3 alasan, dan semuanya cukup kuat. Pertama-tama, likuiditas. Anda dapat mengakses uang tunai secara instan dalam keadaan darurat. Cobalah menjual real estate dalam semalam. Tidak akan terjadi. Lalu ada keamanan. Di AS, rekening tabungan diasuransikan oleh FDIC hingga $250.000. Jadi, meskipun bank bangkrut, Anda tetap terlindungi. Dan itu membangun kebiasaan. Bagi pemula, ini seperti roda latihan. Menyisihkan uang di rekening yang sebenarnya yang ditujukan untuk itu menciptakan semacam pemisahan mental dari uang tersebut. Itu mempersiapkan Anda untuk berhenti bersikap terlalu emosional tentang uang Anda. Dari perspektif kekayaan, tier bukanlah kesuksesan, tetapi bertahan hidup dengan stabilitas. Anda tidak akan menjadi kaya di sini, tetapi Anda membuktikan bahwa Anda dapat mempertahankan uang tanpa menghancurkannya. Fondasi itulah yang memungkinkan Anda naik ke strategi membangun kekayaan yang sebenarnya. Lalu ada tingkatan B, itu adalah penggabungan jangka panjang. Jadi, ini sesuatu yang tidak ingin Anda dengar. Oke, semua orang setuju dari Profesor Ekonomi hingga Warren Buffett bahwa penggabungan jangka panjang adalah strategi investasi terbaik bagi 99,9% orang. Siapapun yang memberitahu Anda sebaliknya hanya mencoba menjual sesuatu kepada Anda. Oke, simpan saja uang Anda di dana indeks berbiaya rendah, lupakan saja, dan lakukan sesuatu yang berguna dalam hidup Anda. Berhentilah berpura-pura bahwa Anda adalah jenius perdagangan berikutnya. Berhentilah mengejar kiat-kiat jitu. Beli saja pasar, tahan, dan biarkan waktu bekerja. S&P 500 telah menghasilkan sekitar 10% per tahun rata-rata sejak 1926. Setelah inflasi, itu masih sekitar 7% pertumbuhan real. Jika digabungkan selama beberapa dekade, $10.000 menjadi $80.000 dalam 30 tahun, $150.000 dalam 40 tahun. Anda tidak perlu mengakali siapapun, oke. Anda tidak perlu memperhatikan grafik pada pukul 3 pagi. Anda cukup duduk diam sementara waktu menghimpun uang Anda. Dan penelitian membuktikan bahwa itu lebih baik daripada yang dikelola sebagian besar profesional. Laporan SPA menunjukkan mayoritas dana yang dikelola secara aktif berkinerja di bawah tolok ukur mereka selama 10 hingga 15 tahun. Mengalahkan pasar, lihat, itu adalah fantasi bagi hampir semua orang. Menguasai pasar, itu sudah cukup. Jadi, mengapa kebanyakan orang tidak melakukannya? Sejujurnya, karena itu membosankan. Risikonya rendah, imbalannya stabil, dan butuh waktu lama. Tidak ada yang bisa dibanggakan di pesta makan malam ketika uang Anda perlahan-lahan bertambah dalam dana indeks. Semua orang mengira mereka adalah Warren Buffett Jr. yang mengejar pilihan saham atau taruhan spekulatif. Tetapi tidak ada yang mau mengakui bahwa strategi yang membosankan adalah yang menang.
Satu-satunya alasan strategi ini bukan tingkat S adalah karena orang kaya masih ada. Setelah Anda mengendalikan sejumlah besar modal, Anda membuka sesuatu yang berbeda. Hal-hal seperti ekuitas swasta, modal ventura, dan permainan pajak yang tidak tersedia bagi investor biasa. Namun bagi orang lain, ini adalah jalan yang paling mungkin untuk menjadi kaya. Kalian cuma bisa untung kalau market lagi terbang ya. Tapi kalau market lagi drop, itu kalian juga tetap bisa untung kalau kalian pakai namanya futures. Nah, aku mau info ini, ajaib. Paling mungkin untuk menjadi kaya. Dan sekarang kita beralih ke hal yang benar-benar bagus. Oke, tingkatan A adalah investasi aktif. Jadi investasi aktif itu seperti penggabungan jangka panjang, tetapi dengan sedikit sentuhan pribadi. Jika tingkatan B adalah menaruh uang ke dalam dana indeks dan melupakannya, tingkatan A adalah tempat Anda masih percaya pada penggabungan, tetapi Anda ingin membentuk perjalanannya. Jadi, alih-alih menguasai seluruh pasar secara membabi buta, Anda mulai membuat perubahan pada portofolio Anda. Mungkin Anda menginginkan diversifikasi yang lebih dari sekadar S&P 500. Mungkin Anda lebih menyukai industri tertentu. Mungkin Anda ingin menghindari yang lain. Jadi, investasi aktif adalah tempat Anda membeli indeks tetapi kemudian mulai menyesuaikannya. Jadi, pada tingkat ahli teratas, ini menjadi investasi nilai. Disitulah Anda mencari perusahaan yang dinilai rendah saat ini tetapi akan jauh lebih berharga di masa mendatang. Sekarang, tentu saja, Anda perlu memahami mengapa mereka dinilai rendah. Terkadang sebuah perusahaan dianggap murah karena suatu alasan. Manajemen yang buruk, industri yang menyusut, produk yang lemah. Di lain waktu, hal ini diabaikan meskipun fundamentalnya kuat. Keahliannya terletak pada mengetahui perbedaannya. Warren Buffett membangun kerajaan dengan menemukan ketidakcocokan semacam itu, membeli saat tidak ada yang peduli, dan menunggu puluhan tahun hingga pasar menyusul. Kenyataannya, kebanyakan orang yang mencoba investasi aktif tidak mengungguli penggabungan indeks sederhana. Data Morningstar menunjukkan mayoritas dana aktif berkinerja lebih buruk daripada tolok ukur besar selama 10 hingga 15 tahun. Namun, mereka yang berhasil dapat mengalahkan pasar dan mempercepat kekayaan lebih cepat daripada tingkat B saja. Itulah sebabnya tingkat A berada di atas penggabungan jangka panjang tetapi di bawah strategi miliarder. Bagi kebanyakan orang, itu hanya penggabungan dengan sedikit cita rasa pribadi. Bagi sedikit orang yang memiliki keterampilan dan kesabaran, ini adalah jalan menuju kinerja yang lebih baik. Dan terakhir, kita punya tingkat S, kepemilikan dan keuntungan modal. Jadi, tingkat ini berjalan berdasarkan skala dan akses. Dengan puluhan atau ratusan juta dolar untuk digunakan, miliarder memasuki kesepakatan yang tidak dapat disentuh oleh investor biasa. Ekuitas swasta memungkinkan mereka membeli seluruh bisnis, merestrukturisasinya, dan mendapatkan keuntungan. Modal ventura memberi mereka potongan awal dari Google atau Tesla berikutnya sebelum perusahaan itu melantai di bursa. Dan ketika taruhan itu berhasil, keuntungannya eksponensial. Keuntungan modal adalah mesinnya di sini. Oke, AS memperoleh keuntungan modal sebesar 4 triliun dolar pada tahun 2021 saja, lebih besar dari gabungan semua upah. Namun, orang-orang yang sangat kaya tidak menjual. Mereka meminjam aset mereka yang dihargai. Hidup bebas pajak sementara kekayaan mereka bertambah tanpa tersentuh. Ini adalah strategi beli, pinjam, mati, eskalator tak terlihat yang membuat para miliarder terus naik sementara orang lain terus berjuang. Dari perspektif kekayaan, tingkatan S berada di luar jangkauan 99% orang. Dan itulah intinya. Baiklah, Alexa, itulah tangganya. Dari spekulasi di bawah hingga kepemilikan di atas, kebanyakan orang tidak pernah menaikinya, tetapi orang-orang pintar melakukannya. Jadi, Anda berada di tingkatan yang mana? Terima kasih telah meluangkan